Ingkang kalau mulyakaken para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus dumateng jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tribunjo. Alhamdulillah hadir panjenenganipun Mbah Yai Hadroni selaku Rais Suriah DPC-NU Kecamatan Tribunjo lan jajaran Suriah. Saya belum boten apal menawi wonten kadit dan wakil rais dan sebagainya. Jika kalau muliakan hadir alhamdulillah Ketua Tanfidiyah MBC-NU Kecamatan Tribunjo Bapak Bisri Tanjali. Silakan lagi Gus. Ya, Gus. Dan berikut jajaran Tanfidiyah Bapak Sekretaris Bapak Safiul Anam dan jajaran yang lain yang kami muliakan. Dan alhamdulillah hadir Bapak Nanang Susanto ini dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah domisilinya ada di Tribunjo. Beliau wakil sekretaris BC. Ini malah atasan kula Pak Nanang. Kula di bagian lembaga, beliau di pengurus harian pengurus cabang. Kita kalau muliakan Lazisnu MBC-NU Kecamatan Tribunjo Mas Fuad dan pengurus yang lain, hadirin sekalian peserta Madrasah Amil ingkang kula muliakan. Awal kali mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan yang baik ini di bulan suci Ramadan kita masih bisa melaksanakan ibadah plus ditambahi ibadah malih. Niki madrasah artinya belajar, artinya nuntut ilmu. Terus ini jenengan sekarang ditambah ibadahnya selain puasa yaitu ibadah tholaqul ilmi. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita di bulan suci Ramadan ini. Allahumma. Kedua kali sholawat beriring salam, mari bersama-sama kita sajikan keharibaan junjungan agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan diakui sebagai umat beliau dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma. Yang selanjutnya izinkan saya berbicara di hadapan para hadirin sekalian untuk menyampaikan materi terkait amil, terkait amil. Tapi saat ini dimulai, ini mirip betul suaranya. Yang saya pun tak suaranya kedengeran gitu. Betul terlalu gaul betul. Jelas gitu. Pada siang hari ini kita ada di acara Madrasah Amil NU Care Lazisnu MBC-NU Kecamatan Tribunjo, yang mana pada siang ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bareng-bareng tholaqul ilmi, kita bareng-bareng nuntut ilmu. Tapi secara khusus yang kita kaji adalah babagan perkara zakat. Dalam hal zakat, sampun siap ngaji, sampun nggih? Sampun
saya tolak dulu sampun. Tadi ngisi ngantuk nih. Tolong ngantuknya dikondisikan. Apa kalau ada kopi panitia? Dicuci mawon kopinya, dicuci mawon. Betul saja juga. Nah, siang hari ini ada dua pemateri. Saya atas nama pengurus Lazisnu Kabupaten Lampung Tengah, dan nanti ada lagi Gus Andi atas nama pengurus LBF Lembaga Basul Masyarakat. Ini pembahasannya nanti beda. Kalau saya akan menyampaikan perkara amil zakat, perkara amil zakat. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara MC. Amil zakat itu adalah sekelompok orang yang ditunjuk, disahkan oleh pemerintah untuk ngurusi masalah zakat. Itu adalah amil. Dan amil ini penting karena apa? Karena harus mendapatkan pengesahan dari imam atau pemerintah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, yang akan insya Allah saya sampaikan. Adapun nanti Gus Andi ini di bab zakatnya, di bab zakatnya. Nah, jadi mungkin kalau nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan ke saya, itu nanti yang bagian amilnya. Kalau untuk masalah zakatnya itu nanti ke Gus Andinya. Nanti kalau nggak salah batu asar ya, sesudah sholat asar. Langsung mawon panjenengan sampun kertas sampun ya, sampun kertas. Nah, tapi sebelum melihat di kertas, monggo ke depan dulu. Yang di belakang kelihatan benar? Kelihatan ya. Jadi NUKER Lazisnu sebagai lembaga amil zakat. Jadi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama atau NU ini ada satu badan, ada satu lembaga yang dinamakan dengan NUKER Lazisnu. Dan NUKER Lazisnu ini pembidangannya di dalam NU ini yang ngurusi zakat, infak, dan sodako. Paham ya? Zakat, infak, dan sodako. Kalau di NU ada masalah zakat, ada masalah infak, ada masalah sodako, berarti wadahnya namanya adalah Lazis. Kan banyak kalau ke NU ya, banyak ya. Kalau pemudanya itu kumpulnya di Ansor, pemudinya kumpul di Patayan, ibu-ibunya kumpul di Muslimat, torekohnya kumpul di Jatman, Jamiah Ahli Torekoh Al-Muqtabar, dan lain-lain. Nah, dan salah satunya yaitu adalah yang ngopeni masalah zakat, infak, sedekah, yaitu Lazis. Nama aslinya adalah Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama. Terus kenapa kok ada NUKER? NUKER ini ceritanya rebranding. Cara sakniki itu biar agak lebih keren. Jadi biar lebih keren, jadi ditambahi NUKER. NUKER Lazisnu. Kalau nama asalnya cukup Lazisnu mau, tapi biar keren ketambahan NUKER. Artinya NUKER itu NU peduli. Logo ini adalah logo NUKER Lazisnu. Jadi tengah-tengah ada logo Nahdlatul Ulama, kanan kiri itu ada gambar setengah lingkaran, ada bunderannya. Niku maksudnya gitu. Itu gambar, kalau dari atas dipoto itu gambar orang. Ya, gambar orang tangannya yang
ini. Nah, itu kanan kiri ya, kanan kiri. Nah, itu tandanya yang sebelah itu muzaki, yang sebelah itu mustahik. Muzaki itu apa? Yang membayar zakat. Yang membayar zakat muzaki. Kalau mustahik yang menerima zakat, yang berhak menerima zakat. 8 asbab. Nah, itu logonya seperti itu. Nanti ningali logo ini betul nggak? Derek. Nah, saat ini sedangkan amati gitu. Nah, kalau seperti itu berarti logonya Lazisnu, atau nama kerennya N-Uker Lazisnu. Lanjut. Nah, N-Uker Lazisnu adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bertugas menghimpun zakat, infak dan sedekah serta mentasarrufkan kepada mustahiknya. Jadi tugasnya memang khusus pokok perkara zakat, infak dan sedekah. Jadi mengumpulkan terus nanti mentasarrufkan, artinya memberikan kepada yang berhak. Makanya Lazisnu ini sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan apa yang dilakukan, maka Lazisnu ini sudah pas ketika disebut sebagai lembaga amil, sebagai lembaga amil. N-Uker Lazisnu termasuk lembaga amil zakat atau LAS, yaitu sebuah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi Lazisnu itu termasuk LAS, lembaga amil zakat. Nah, sekarang kita dari pusat dulu ya. Jadi kewenangan di negara kita ini, yang otoritas tertingginya kan ada di Pak Presiden. Jadi otoritas tertingginya ada di Bapak Presiden. Nah, karena Pak Presiden itu urusannya banyak, akhirnya dari Pak Presiden ini ada pembidangan-pembidangan, ada kementerian-kementerian. Nah, kan wonten kata ada menteri-menteri ya. Ada menteri pendidikan, bidang pendidikan, ada menteri kelautan, ada menteri ekonomi dan lain-lain. Nah, untuk zakat, karena zakat ini adalah urusan agama, maka untuk zakat ini kewenangannya diberikan kepada Kementerian Agama. Jadi dari Bapak Presiden dilimpahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama ternyata di urusannya kuatah banyak, urusan haji, urusan nikah, urusan cerai, hibah, wakaf dan lain sebagainya, termasuk urusan zakat. Akhirnya di Kementerian Agama untuk masalah zakat ini nanti ada badannya sendiri, yaitu Basnas. Ngertos Basnas ya? Apa Basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Ini mau betul sahur loh, sambil kalau saya lepas aja. Ngantuk ya. Resiko nih madrasah Amil ketika bulan Ramadan ini begini. Bulan itu saya cari itu saat ini. Terus bapak kincir boleh membangun madrasah Amil waktu puasa terus bulan pulang katakan ceritanya tadi tadi. Terus ini diambil urut tapi kan kali pulau di itu saja. Diambil bagian pintu kalau tengah-tengah. Siap-siap. Oke, pokok monggo saran-saran ya. Mudah-mudahan ya pahala puasa kita ini tambah kuatah. Jadi urusan zakat itu ada di Basnas, ada di Basnas.
Jadi namanya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ternyata selain Basnas ada lagi namanya Lasnas. Jadi ada Basnas, ada Lasnas. Kalau Lasnas itu Lembaga Amil Zakat Nasional. Statusnya antara Basnas dengan Lasnas itu sama statusnya. Bedanya apa? Kalau Basnas itu milik pemerintah, kalau Lasnas milik swasta. Umpama sekolah, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Tapi ijazahnya statusnya sama. Sekolah negeri ijazahnya ya sama dengan sekolah swasta. Karena yang sekolah swasta juga diakui oleh pemerintah. Nah, Lasnas juga demikian. Jadi Basnas dan Lasnas itu statusnya sama. Apa yang dilakukan oleh Basnas bisa dilakukan oleh Lasnas. Dan di Lasnas sendiri, Lasnas ini nanti dibentuk oleh pemerintah, oleh masyarakat sebelumnya. Nah, yang dibentuk oleh masyarakat, Lasnas ini dibentuk oleh masyarakat. Nah, setelah terbentuk ini diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan pengesahan. Jadi Lasnas itu ada banyak, ada 30 Lasnas yang mendapatkan izin dari pemerintah, pengesahan dari pemerintah. Lasisnu ini hanya salah satunya. Kalau di Muhammadiyah ada namanya Lasismu, itu juga Lasnas. Ada namanya dompet duafa, itu juga Lasnas. Ada lagi, pokoknya banyak. Termasuk yang terakhir yang nyuwun sewu kasus itu ACT, aksi cepat tanggap, itu juga adalah bagian daripada Lasnas. Tapi sudah ditutup beberapa masalah. Nah, Lasnas. Karena dibentuk oleh masyarakat, sakjane panjenengan mau bentuk Lasnas diakui langsung oleh pemerintah, saged. Ini Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda bentuk amil zakat langsung diajukan Kementerian Agama untuk disahkan, saged. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus punya aset paling tidak 1 triliun. Ini punya Masjid Nurul Huda takmir. Punya aset 1 triliun enggak? Kalau punya aset 1 triliun langsung mengajukan SK pengesahan ke Menteri Agama. Nanti akan disahkan oleh Menteri Agama Lembaga Zakat Masjid Nurul Huda Kampung Bujodadi. Asetnya sudah sampai 1. Kalau belum punya aset segitu, pripun caranya? Makanya gabung mawon kepada yang sudah disahkan. Jadi Lasisnu kenapa sudah disahkan pemerintah? Karena sudah punya aset pengelolaan zakatnya sampai 1 triliun. Nah, makanya panjenengan yang belum bagaimana caranya gabung mawon, betul? Jadi gabung saja lewat Lasisnu. Nah, selanjutnya, untuk pengesahannya, karena kan tadi ketentuan amil zakat harus disahkan oleh imam, harus disahkan oleh pemerintah. Nah, pengesahannya oleh pemerintah lewat itu surat keputusan Menteri Agama nomor 89 tahun 2022. Jadi ini sudah sah, sudah resmi. Yang saya lupa pokok pulau panjang, karena nanti biasanya di akhir banyak pertanyaan, jadi kalau panjang dia mungkin di akhir pun bukan pakai pertanyaan segera dipanjang. Jadi Lasisnu itu sudah sah sebagai badan amil, diakui oleh pemerintah, disahkan oleh imam atau pemerintah. Buktinya pun ini. Untuk materinya mungkin dengan Google mawon. Keputusan Menteri Agama nomor 89
tahun 2022 mungkin. Nah, dan izin operasional ini berlaku selama 5 tahun. Jadi amil zakat itu diangkat, disahkan oleh pemerintah itu administratif. Ada masa berlakunya. Lazis masa berlakunya 5 tahun. Jadi nanti tahun 2027 ini harus perpanjangan SK lagi. Nanti dicek asetnya masih 1 triliun apa enggak, dan syarat-syarat yang lain. Kalau asetnya udah enggak 1 triliun berarti sudah bukan amil zakat lagi, dan persyaratan-persyaratan yang lain. Lanjut. Terus Menukar Lazis itu sebagai amil syar'i ini juga dikuatkan oleh PWNU Jawa Timur. Ini sudah melakukan kajian dalam Basul Masail bahwasanya Lazisnu ini sebagai lembaga zakat yang sah secara syar'i. Lanjut. Nah, saat ini tata cara pengesahan amil zakat di Kabupaten Lampung Tengah melalui MUK Lazisnu PJNU Lampung Tengah. Ini Lampung Tengah sedaya ini dari Kecamatan Trimorejo. Ada dari kecamatan lain ini. Pulau ini. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana mengesahkan amil zakat di Kabupaten Lampung Tengah, tapi lewat MUR Lazis. Yang sudah berjalan itu Basnas. Jadi Basnas mengeluarkan SK amil ke masjid dan mushola. Beberapa kecamatan itu sudah. Beberapa kecamatan sudah. Namun di Trimorejo ada yang sudah dapat SK dari Basnas atau dari belum ya. Nah itu makanya pentingnya kehadiran Lazis. Jadi yang mungkin tidak bisa di cover oleh Basnas, di situ nanti akan di cover oleh Lazis. Umpami boten saged sekolah teng negeri, berarti sekolahnya teng swasta mawon. Boten beda karo pandangan gitu. Jenengan sekolah swasta, tapi kan ada loh sekolah swasta yang favorit yang kalah sekolah negeri. Enten nggih? Lazis itu ya mudah-mudahan. Jadi yang sudah mengeluarkan itu Basnas. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, apa yang dilakukan oleh Basnas bisa dilakukan juga oleh Lazis karena statusnya sama. Bedanya cuma pemilik pemerintah dan milik swasta. Menurut saya, lembaran ini ada tidak sih? Lembaran yang ada anak. Oh, sebetulnya ada kami dari Lazis Lampung Tengah itu mengeluarkan dua surat edaran. Sing 3 lembar, 4 lembar, sing 4 lembar. Nah, yang ini, yang selanjutnya ini yang 2 lembar. Ini sing protokol sing 2 lembar, masih 2 lembar. Ini wonten dulu, ada grupnya nih, madrasah. Ada grup ini. Nah, mungkin tentang grup pulau share. Nanti di grup saya share. Tata cara pengajuan dan pengesahan amil zakat. Itu ada 4 lembar ini yang terbaru nih. Yang terbaru hanya 2 lembar. Yang komplitnya yang di 4 lembar. Mungkin di share di grup Madrasah Amil Kecamatan Trimorejo. Tapi mungkin kalau cukup sama ada. Tingkat kecamatan. Jadi Lazis itu nyuwun sewu kalau saya dan teman-teman itu ada di Lazis tingkat kabupaten. Ada di tingkat kabupaten namanya
NU Care Lasisnu PCNU Lampung Tengah, di bawah naungan PCNU Lampung Tengah, Pak Nanang dan yang lain. Nah, terus untuk di tingkat kecamatan, jadi dari tingkat kabupaten ini turun ke tingkat kecamatan. Gini kok, nama resminya NU Care Lasisnu MWCNU. Nama resminya NU Care Lasisnu MWCNU. Kalau di Trimuljo, alhamdulillah sudah terbentuk, dan alhamdulillah sudah kami SK-kan dan sudah sah sebagai amil syar'i. Sudah sah sebagai amil syar'i. Ketuanya Mas Fuad, Pudi dan Mas Fuad. Wah, saya boleh. Nah, sampai maju ya Mas Fuad. Maju ya Mas Fuad. Dengan pengurus Lasisnu MWC yang lain, monggo. Kalau ada monggo silakan maju mawon. Sekali jadi tolong Mas Fuad dan pengurus Lasisnu MWCNU yang lain monggo, kalau ada kami mohon di depan. Registrasi. Oh, gini, panitia. Oke, Mas Fuad mawon. Ya, Mas Fuad mawon. Jadi untuk di tingkat kecamatan, Kecamatan Trimuljo, jenengan urusan Lasisnu kalian ini, Pak. Mas Fuad ini, pun paham betul ya? Mas Fuad, nanti sampai kudu dipajak sampai Lampung. Niki ketua NU Care Lasisnu MWCNU Kecamatan Trimuljo. Jadi mungkin jenengan urusannya kalian beliau. Mau difoto, sobat? Sering disebut Umsisnu Kecamatan. Makanya di sini ada Umsisnu itu penyebutannya biasanya Umsisnu. Tapi kalau nama resminya NU Care Lasisnu MWCNU. Ini juga regulasi terbaru yang menandakan bahwasanya Lasisnu ini ada dalam naungan MWC. Seperti kami ada dalam naungan PCN. Jadi kalau agak kurang beres, kalau bisa di Pak Tanang ini, Mas Fuad sama kurang beres ya bisa di Pak Disri ya siapa ya. Pengesahan amil untuk tingkat kecamatan ini harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dibentuk oleh pengurus MWCNU. Jadi yang dibentuk pengurus MWCNU, terus disahkan dengan SK pengangkatan. Jadi yang bentuk pengurus MWC, sesudah dibentuk MWC mengeluarkan SK, namanya SK pengangkatan. Jadi diangkat. Jadi Mas Fuad dan teman-teman diangkat jadi pengurus Lasisnu MWC Kecamatan Trimuljo. Nah, itu syarat yang pertama, harus memenuhi dua syarat. Syarat yang kedua, disahkan oleh NU Care Lasisnu PCNU Lampung Tengah dan disahkan dengan SK izin operasional. Jadi sesudah dibentuk oleh MWC, ini harus disahkan nyuwun sewu oleh kami, ya, disahkan oleh kami dari Lasisnu PCNU Lampung Tengah. Nanti dapat SK izin operasional. Dan alhamdulillah dua proses itu Lasisnu MWCNU Trimuljo sudah selesai. Artinya Lasisnu MWCNU Trimuljo ini sudah sah menjadi amil syar'i. Tepuk tangan untuk karena dari 29 MWC yang ada di Lampung Tengah sampai saat ini, laporan Pak Nanang. Jadi sampai saat ini masih tinggal 7 MWC yang belum terbentuk Lasisnu. Jadi tinggal 7 MWC dari 29 MWC. Artinya sudah 22 MWC ini terbentuk, termasuk Trimuljo. Nah, kenapa kok penting kalau jelaskan
Jadi kalau istilah di pondok pesantren di Torekoh itu kan ada namanya sanad, ya. Ada namanya silsilah. Itu juga perlu dilaziskan. Karena tadi runtutannya mau lazismu di pusat dapat pengesahan dari Menteri Agama. Dari Menteri Agama mengesahkan ke bawahnya, mengesahkan pengurus wilayah, mengesahkan pengurus di tingkat kabupaten. Seperti kami, ini kami disahkan langsung dari pusat. Ya, jadi kabupaten ini disahkan dari pusat. Ada SK-nya. Masa SK-nya 2 tahun. Nah, jadi kami masa SK-nya 2 tahun. Jadi kami disahkan. Nah, sesudah kami disahkan, ini baru bisa nyambung sana. Bisa nyambung sana. Berarti karena kami sudah disahkan dari pusat, berarti kami sudah sah. Nah, kami juga bisa menularkan lagi ke tingkat bawahnya, yaitu dalam hal ini adalah yang ada di tingkat kecamatan atau MPC. Jadi sudah kami sahkan yang ada di kecamatan, nah maka Mas Fuad ini jalurnya sudah nyambung, ya, jalurnya sudah nyambung. Jadi ke kami, dari kami ke pusat, dari pusat ke Kementerian Agama ke Bapak Presiden, atau dalam hal ini adalah imam yang dimaksud dalam ilmu fikih. Terus sampun sah Pak ya, sampun sah. Jadi seperti itu artinya silsilahnya atau jalur sanadnya seperti itu. Dan nanti dari lazisme NWC ini bisa ke bawah lagi membuat dia. Nah, ketika kampung nama resminya NUKER Lazismu PRNU. PRNU ini apa? Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama. Jadi nanti di tingkat ranting, di tingkat kampung ini ada lazisme juga. Namanya NUKER Lazismu PRNU Wujudadi, NUKER Lazismu PRNU Mojokerto, NUKER Lazismu di Noto Harjo dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, namanya Lazismu ranting. Terus nanti wonten pengurus ranting wonten. Rantingnya kan kita. Datang kita kita. 14 ranting ya? Ada. Wah, Pak Khalil kok paham Khalil itu. Dia juga jadi mensah ambil Pak Khalil. Buat SK kabupaten. Nanti kita beli SK ranting, kita beli SK masjid boleh ya. Jadi pengurus-pengurus ranting ini kalau mau bentuk lazisme sakit, ya namanya nanti NUKER Lazismu PRNU. Nah, pengesahannya juga harus 2 syarat. Pertama dibentuk oleh pengurus ranting. Jadi yang bentuk pengurus ranting, sesudah pengurus ranting bentuk, nanti mengeluarkan SK. Nah, sesudah itu nomor 2 disahkan oleh NUKER Lazismu MPCNU dengan SK izin operasional. Pengurus ranting yang sudah bentuk lazisme, kalau dia ingin jadi badan amil biasa, biar dapat jalur sanadnya, nanti SK-nya diserahkan kepada Mas Fuad, lazisme MPC. Nanti kalau beliau sudah mengeluarkan SK lagi, berarti sudah sah sebagai lembaga amil. Jadi masjid musola yang ada di masjid musola ini bisa dapat pengesahan sebagai amil resmi. Ini nyuwun kebanyakan dari masjid musola gitu. Masjid musola. Statusnya apa Pak? Jangan Pak. Amil nomor. Kalau yang sudah itu dibahasakan secara halus dengan panitia zakat. Perlu dipahami ya bahasanya panitia zakat, bukan amil zakat. Terus jenengan kalau selama ini belum dapat pengesahan, namanya sebagai panitia zakat, bukan amil zakat. Ini bahasanya halus.
Mbah Yai ini bahasanya halus. Kalau bahasa lainnya wonten. Bahasa lainnya nanti kalau Gus Andi menyampaikan itu bahasa lainnya adalah amil yang tidak resmi. Jadi amil tapi yang tidak resmi. Nyuwun sewu umpami perkara tidak resmi itu namanya apa? Ilegal. Berarti jenengan sedaya statusnya adalah amil yang alhamdulillah ngaku sampeyan. Jadi amil yang ilegal. Karena apa? Karena tidak resmi. Jadi amil yang tidak resmi atau amil yang ilegal. Jadi kalau panitia zakat itu pun bahasa sing halus. Nah ini kalau aja pakai istilah apa nih? Amil yang ilegal atau panitia zakat? Oke, panitia zakat. Nah, terus panjenengan sedaya selama ini kan statusnya panitia zakat atau amil yang tidak resmi atau amil yang ilegal. Karena syaratnya amil itu harus dapat pengesahan dari pemerintah, diangkat oleh imam, disahkan. Lah kenapa kok harus disahkan oleh imam? Karena yang diopeni oleh amil ini adalah masalah harta, masalah harta. Artinya kan ya beras, ya uang, ya hasil pertanian dan lain sebagainya. Makanya harus atas nama pengesahan pemerintah. Kalau nggak ada pengesahan pemerintah, ujuk-ujuk buat ambil, bahaya Pak. Bahaya. Berikut akan ambil, nggak ada pengesahan pemerintah itu bahaya. Nanti semua bisa menjadi ambil. Dan repotnya lagi, nyuwun sewu, tapi nanti Gus Andi yang bahas ini. Biasanya kan ambil itu mendet jatah itu paling kuatah biasanya itu dibanding jatah-jatah untuk yang lain. Yang lain cuma sekantong dua kantong, ambilnya dapat sakaro. Nanti sih repot. Makanya harus diatur, disahkan oleh pemerintah. Kesannya sih biasanya bagiannya sekarang, karena nanti ada aturannya. Ada, jadi bagiannya ambil zakat itu sebetulnya seberapa sih katanya untuk bisa. Nah, makanya dibagi butuh pengesahan dari pemerintah biar sah menjadi amil. Nah, dalam hal ini lazis itu sakit, lazis itu sakit, karena tadi, lazis itu sudah dapat pengesahan dari pemerintah. Yang dari pemerintah ini lazis ini bukan komunitas besar, dari pusat, wilayah, cabang, kecamatan, sampai masjid-masjid pusat. Itu komunitas besar. Ketika jenengan pun di-SK-kan oleh Lazisnu, berarti jenengan sudah termasuk SK pusat yang dikeluarkan untuk Lazisnu. Tapi harus ada mekanismenya. Lah pripun mekanismenya? Nama resminya adalah JPSIS NU Care Lazisnu Masjid Musola. Jadi yang amil zakat yang nanti disahkan oleh Lazisnu namanya adalah JPSIS. JPSIS itu Jaringan Pengelola Zakat Infak Sodako. Kan resmi itu namanya, namanya sudah resmi. Jaringan Pengelola Zakat Infak Sodako NU Care Lazisnu. Nah, kalau niki contoh sekali, contoh niki berarti JPSIS NU Care Lazisnu Masjid Nurul Huda. Oh, berarti sah. Kalau penyebutannya kan Kedawan JPSIS NU Care Lazisnu Masjid Kedawan. Nah, itu nyebutnya JPSISnu Masjid Nurul Huda. Itu kesannya gampang. Jadi JPSISnu Masjid Nurul Huda. Nah, pengesahannya kita pengesahan amil harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, dibentuk oleh takmir atau musola, disahkan dengan SK pengangkatan. Jadi masjid musolanya panjenengan itu bentuk real. Bentuk dulu susunan pengurusnya, amilnya siapa saja, biasa gitu, ketua, sekretaris, bendahara, seksi pemuda
seksi pendistribusian. Dibentuk dulu, okay. Kalau sudah dibentuk itu di-SK-kan oleh pengurus masjid musola. Biasanya kan ada laporan Kalirejo gitu. Pagi pengurus masjid musola yang dapat SK ini ribet, menimbang, memperhatikan, memutuskan itu berikut. Kita bisa buat simpel. Buat simpelnya yang penting struktur kepengurusan, struktur kepengurusan, ketua, sekretaris, bendara sampai ke bawah. Tengadap itu yang penting adalah tanda tangan takmir masjid dan stempel. Cukup. Paham ya? Jadi itu betul perlu memutuskan, menimbang, memperhatikan, mengesahkan, betul perlu. Itu ribet posisinya. Cukup niku mawon, yang penting di bawah tanda tangan takmir masjid, ketua, sekretaris, di stempel. Niku syarat pertama. Niku syarat yang kedua, disahkan oleh MUK Lasisnu MPCNU dengan SK izin operasional. Jadi setelah dibentuk oleh takmir masjid musola, niku panjenengan ajukan ke Lasisnu MPC. Temen ini sinten Pak Lasisnu MPC ini? Pak Buat ya. Makanya jenengan foto ini bukan tas jenengan. Ya. Nanti diajukan kepada beliau. Diajukan kepada beliau dan nanti beliau akan mengeluarkan SK izin operasional. Nanti kalau beliau sudah mengeluarkan SK izin operasional, tanda tangan, stempel dari Lasisnu MPC, panjenengan sedaya statusnya sudah sah sebagai amil zakat. Sudah sah, pokoknya pun ilegal loh ya. Kalau sudah dapat berarti namanya menjadi amil yang sah, amil yang legal. Allahumma. Nah, itu prosesnya seperti itu. Ngerti ya? Jadi lah umami diruntut mau karena dahulu ada pertanyaan. Lah kok iso-iso nih cah kae katanya. Cah kae kok wong kecamatan kok iso ngesahne amil zakat yang ada di masjid dan musola. Kok iso-iso nih? Lah nggih runtutane ngoten niku wae. Sing kula critani sanad niku lho. Nggih, sanad niku wae. Jadi masjid musola itu dapat sanad dari Lasisnu MPC, Lasisnu MPC dapat dari kami, Lasisnu cabang kami dapat dari pengurus pusat dari Menteri Agama. Jadi jalur sanad itu, makanya sakit mawon, sah saja. Jadi kalau ada pertanyaan, kok iso to Mas Fuad kok ngesahke amil, padahal Mas Fuad itu beli mana Mas? Lah kok iso di jalur ini? Nopo kok boten jenengan nggih sing ditunjuk oleh Pak Bisri masalahnya Mas Fuad saya jenengan boten niku. Nggih, ngoten niku. Jadi seperti itu nggih. Jalurnya seperti itu. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih. Dan untuk memudahkan kami dari Lasisnu PCNU itu sudah bentuk formatnya. Jadi kami sudah punya format, termasuk format pengajuan dari masjid atau musola. Kami sudah buat, tapi di zaman saat ini kami share lewat WA. Itu bentuknya Microsoft Word, filenya Microsoft Word. Niku sudah tenan masjid titik-titik. Dengan ini kami mengajukan nama niki titik-titik untuk menjadi amil zakat titik-titik. Nah niku kalau nanti ada grupnya, jenengan anu di grup, tinggal jenengan pendet, jenengan tinggal ngisi mawon, tinggal ngisi. Jadi diisi, diketik nama-namanya, nanti langsung disetorkan. Itu untuk memudahkan, gampang loh. Nanti dilewat grup. Ini ada habis data betul. Boleh Pak Bisri saja ini akan bahas sepuh. Bahas sepuh ini ya sini berapa? Nomornya itu bahas WA gitu. Kemajuan zaman.
Terus juga wonten tahapan-tahapan. Jadi teng sing 4 itu, tapi pun cukup rasanya sing iki kok. Sing kertas 2 lembar iki nggih nggih. Niki kami dari Lazisme PCN ini punya inisiatif namanya adalah plakat banner JPSIS. Ini jadi oke. Sebenarnya bayang-bayang plakat banner itu mau foto kan, kayak gitu loh, kita dicontohin. Dipajang betul. Coba tinggi gede. Nah, niki plakat banner gitu. Plakat banner dari Lazisme. Niki diadap dari sama dengan ya. Nggih, lagi diadap dari Pak. Enten apa? Kelihatan dulu ya, ditempel di dinding. Ya, lakban dari Nah, niki nopo kok kedah dipajang ya? Kenapa harus dipajang? Karena nanti di sini kita bisa melihat keabsahan dan juga bisa melihat masa berlaku SK. Dan itu nanti kami anjurkan dipasang di sekitaran masjid. Corotan niki menawi di luar, ya, di dinding ini ditempel dan hukumnya wajib. Karena apa? Niki, si penting itu nih Pak. Nggih. SK pengangkatan ini dan juga masa berlaku. Kalau hanya SK surat lembaran kertas itu biasanya sering seling. Maka boleh yang dapat SK hanya ketuanya saja, hanya ketuanya saja, nggak dibagi dengan pengurus yang lain. Ditanya kemana SK-nya, waduh kok ini seling. Dan ambil dulu administratif. Kalau sudah lewat tanggal berarti sudah habis masa berlakunya, berarti sudah tidak sah lagi sebagai amil. Nah makanya kita akali dengan ini. Ini kan masa berlaku 1 April 2023 sampai 1 April 2025. Kalau ditempel nanti bisa mantau Pak. Oh itu izin sah amil. Pengurus masjid juga bisa mantau, oh sah amilnya. Dan ini dipajang selama 2 tahun di masjid, ya, sholat. Ya. Dan ini juga resmi. Nah, ada lembaganya, nama masjidnya, pokoknya apa pelan lah, pelan. Yang kedua, yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya amil zakat yang sah secara syar'i. Jadi sosialisasi dengan masyarakat. Kalau ditempel kan mungkin masyarakat kan sakit kertas ya, sakit kertas. Yang C, plakat banner dipasang selama masa berlaku SK sebagai upaya mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat, termasuk selain zakat fitrah, termasuk selain zakat fitrah yaitu zakat mal. Contoh zakat hasil pertanian, di mana selama ini masyarakat ada keinginan untuk menunaikan zakat hasil pertanian, tapi kebingungan di mana tempat untuk menunaikan zakat mal. Terus ini juga ngeten Pak. Jadi kita upayakan biar amil zakat di masjid mushola itu enggak hanya ngurusi amil zakat fitrah mawon, tapi juga ngurusi zakat mal. Nah, kalau ditempel, ya, ini kan mungkin jelas masyarakat jamaah yang biasanya itu bingung panen
pingin zakat tapi kan biasanya bingung ini zakatnya dengan di. Nah, dengan adanya seperti ini mereka nanti bisa paham. Jadi yang masjid kan ada amil zakat yang resmi, masa berlakunya masih kan yang tadi resmi ya, resmi berarti saya panennya zakatnya di masjid mawon. Ini zakat hasil pertanian. Daerah memiliki coro panenan zakat mau betul. Satu asar. Sekarang beri apa pun? 5 menit ya. Terus butuh yang tadi paham ya. Terus yang terakhir yang ini kersane tanggung jawab ambil ibu kersane bisa selalu sosialisasi edukasi masalah zakat. Terus nyuwun sewu kalau sudah dapat SK sambut. Kalau sudah dapat SK amil zakat, nanti yang diurusi tidak hanya zakat fitrah mawon ya. Jadi nanti juga mengurusi zakat-zakat yang lain termasuk zakat. Makanya kita perlu adanya plakat banner dijual. Nah, terus ketentuannya, terus jenengan mungkin ketika mengesahkan, mengajukan, ini ada biayanya Pak ya, ada biayanya. Dan biayanya itu kami serahkan ke masing-masing kecamatan. Itu biayanya ini kaki nyetak itu, masuk jenengan ngajuk nih, kayak moro-moro asal banner, yang mesaknya lah sistem BC bangkrut. Makanya kayak gue juga pernah nyalon dari anggota dewan. Cara gue nyalon gue gratis sih. Makanya jenengan nanti ada administrasi yang nanti yang menetapkan lasis televisi. Mas Buat segera ditetapkan. Kalau unggur semalam administrasinya 70 tambah 15 85.000 untuk pengajuan ya. Untuk pengajuan administrasinya 85.000, 70 untuk cetak banner di metro kan 35.000 per meter kali 2 70.000, 15.000 untuk operasional. Jadi biayanya di metro di Bunggur 85.000. Berikut Pak, sedangkan langsung mundur berapa ini? Waduh ada biayanya nggak sih lah. Ini monggo jenengan. Sing bangun rencana itu mata. Ini karena ada biayanya, ada yang mau mundur nggak mengajukan jadi SK ambil, ya silahkan. Kita nggak memaksa. Kalau mau, ya bayar. Kami buat silahkan betul. Karena penting. Kebanyakan nyuwun sewu SK dari Basnas itu sulit karena nggak ada kaitan ini. Bahkan SK dari Lasis itu sendiri sebelum ini nanti sebetulnya dari Lasis sebelum ini juga pernah mengeluarkan SK masjid musola tapi sulit karena ini mau SK-nya hilang, nggak dicek dan lain sebagainya. Makanya untuk menertibkan kita sekarang pakai plakat banner dan hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kirang langkung wonten mawon. Jadi ada sesi pertanyaan, tapi ini pun adzan asar. Sepakati mawon pripun nih? Lanjut apa cekap? Cekap ya sambil paham ya? Jadi buatan percuma kalau jelasnya panjang-panjang pesannya itu buatan kasih tanggal bulan sami Pak. Apa malah jenengan males tanggal ternyata itu kabuter. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan manfaat dan untuk lain-lain nanti akan kami sampaikan lewat WhatsApp atau langsung ke Lasis IPC. Nah, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam. Iya, hari ini kegiatannya meriah ini Mas Fuad. Ada madrasah apa namanya? Madrasah Amil. Ya. Ini merupakan suatu hal yang baru ini. Mungkin bisa disampaikan Mas Fuad terkait dengan kegiatan kita hari ini nih.
Ya, alhamdulillah ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kecamatan, panitia lokal dari Masjid Nurul Huda di Pujodadi ini, bahwa Madrasah Amil kali ini cukup berjalan sangat lancar sekali. Kami cukup berterima kasih, masyarakat Pujodadi sangat antusias dan sangat kerjasamanya luar biasa. Yang pasti Madrasah Amil ini memang sesuatu hal yang baru. Ya, ini atas inisiatif dari Lazisnu Kabupaten bahwa kita diinstruksikan untuk menyelenggarakan madrasah. Selain itu juga ada banyak masukan dan permintaan dari masyarakat, terutama ya masyarakat Nahdien khususnya, kemudian takmir masjid, yang kemudian masjid itu memegang amalan memang ya Nahdien, sehingga kami merasa perlu bahwa pelaksanaan zakat fitrah pada Ramadan kali ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan syar'i. Salah satunya ya Amil itu harus ber-SK dari negara. Ya kebetulan negara memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama memberikan kewenangan kepada lembaga amil zakat yang berizin. Salah satunya adalah LAZIS. Sehingga kami merasa terpanggil untuk menyelenggarakan bahwa amil ini harus sesuai dengan syarat. Tentu dengan adanya madrasah amil ini bahwa kita penting untuk memberikan edukasi dan pendidikan kepada masyarakat. Tidak sekonyong-konyong memberikan SK saja, tetapi juga harus memberikan pendidikan kepada para yang akan menjadi amil itu tadi. Saya kira itu pentingnya madrasah amil kali ini. Terus kayaknya tadi antusias peserta juga cukup baik sekali Mas ya, pesertanya cukup banyak dan hampir seluruh kampung mengirimkan perwakilannya Mas ya? Alhamdulillah. Peserta hampir 275 orang itu tersebar dari seluruh ranting NU ya di Kecamatan Trimurjo. Dari 14 kampung hanya satu kampung yang tidak ngudus. Tapi alhamdulillah kami cukup puas dan antusias bahwa masyarakat di Kecamatan Trimurjo khususnya ini terlebih sangat antusias sekali, kemudian pengen betul bahwa apa yang kemudian pelaksanaan zakat fitrah ini berjalan sesuai dengan aturan syar'i dan aturan negara. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan zakat fitrah tahun 2023 ini di Kecamatan Trimurjo bisa sesuai dengan ketentuan Mas ya. Amin, amin. Ya, itu harapan besar dari kami itu, bahwa pelaksanaan zakat fitrah bukan hanya zakat fitrah aja sih, sebenarnya madrasah amil ini bukan hanya sekedar zakat fitrah. Masuk zakat mal ya. Ini sesuai dengan aturan agama dan aturan negara, sehingga kemudian pelaksanaan zakat itu berjalan sesuai dengan aturan. Itu aja sih poinnya ya. Terima kasih, saya kira itu. Ya, makasih Mas Fuad. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.